Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 365 chapter 365 lawan menarik. Kami menghadapi binatang petir. Yue Zhenyu berseru, seperti yang diharapkan dari pagoda roh. Mereka memiliki makhluk jiwa yang langka. Hati-hati semuanya, kami tidak bisa meremehkannya. Ini sangat cepat, dan kilatnya mematikan. Sebelum Yue Zhenyu bisa berkata lebih banyak, binatang guntur itu bergerak. Itu mengibaskan ekornya yang bengkok, mengirimkan pemboman lagi dari petir biru ungu ke tim Tang Wulin. Yuanen Yehui mendengus saat dia melangkah maju. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya saat sepasang sayap hitam pekat membentang dari punggungnya. Kegelapan hitam menyebar dari tubuhnya, dengan cepat menggerogoti cahaya di sekitarnya dan menelan rumput biru di sekitar mereka. Itu juga menelan setiap petir yang melesat ke arah mereka, membasahi mereka seperti fan yang rusak. Kegelapan menyebar melampaui jaring rumput biru, tetapi segera mencapai batas di mana listrik berderak di udara, dan itu berhenti. Pada saat itu, Tang Wulin pulih dari mate rasa, dan dia memerintahkan rumput blue silvernya untuk melesat ke arah binatang petir itu. Yuanen Yehui meluncurkan dirinya ke udara. Cincin jiwa keduanya menyala dan bilah ungu kegelapan muncul di tangannya. Dia terbang langsung ke binatang petir itu, dengan pedang di tangan. Tapi pada saat itu, cahaya keemasan meledak di sisinya, pancaran suci yang mendorong kegelapannya. Yue Zhenyu terbang juga, bergerak ke sisi lain dari monster petir itu untuk menghindari aura kegelapan Yuanen Yehui. Keraguan menggenang di hati Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka melihat benturan terang dan gelap. Mereka yakin bahwa keduanya akan membatalkan satu sama lain, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kedua bilah mereka sepertinya tertarik ke yang lain, mengubah arah mereka di tengah penerbangan. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati binatang guntur itu, mereka menabrak satu sama lain. Cahaya dan kegelapan datang bersamaan, bergolak, berjuang, dan sesaat kemudian, gelombang kejut yang meledak merobek udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu melepaskan diri dari bentrokan, membuat jarak antara satu sama lain, dan berteriak pada saat yang sama. Apa sih yang kamu lakukan? Anggota tim lainnya menyaksikan dengan tercengang. Itu seperti ketertarikan antara yin dan yang. Cahaya dan kegelapan tidak pernah bisa hidup berdampingan, tetapi kenyataannya adalah, terang dan gelap biasanya tidak berperilaku seperti itu ketika mereka saling berhubungan. Bentrokan eksplosif ini terjadi karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri malaikat, yang satu suci dan yang lainnya jatuh. Keduanya ditakdirkan untuk selalu berhadapan satu sama lain. Jiwa bela diri mereka sangat tidak cocok sehingga, setelah merasakan aura orang lain, mereka merasa lebih cenderung untuk saling menargetkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Sementara keduanya bertengkar satu sama lain, binatang guntur itu berubah menjadi sambaran petir. Itu muncul 100 meter jauhnya, benar-benar di luar jangkauan rumput blue silver Tang Wulin dan sama sekali tidak terluka. Xie langsung beraksi. Dia mengerti bahwa binatang guntur mengandalkan serangan kilat dan kegesitannya untuk mendominasi lawannya. Sebagai master jiwa tipe agility, itu adalah tugasnya untuk menjatuhkannya. Dia melaju ke depan seperti gumpalan api hantu, zigzag menuju binatang buas itu, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat dia melakukannya, Gu Yue melepaskan rentetan bilah angin, mengepung binatang guntur dari semua sisi. Tidak ada elemen yang benar-benar melawan atribut petir, jadi mereka tidak bisa menahannya dengan cara itu. Petir memiliki kekuatan ledakan dan kecepatan yang menakutkan. Itu memang memiliki kekurangan, bagaimanapun, menjadi lebih membebani penggunanya dan tidak terlalu cocok untuk pertahanan. Tang Wulin dengan tenang tetap kembali untuk menjaga Gu Yue dan Su Lizhi. Sejak percobaan ke-9, dia menyadari bahwa lawan mereka jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Binatang guntur adalah contoh yang jelas dari itu. Kekuatan itu sendiri tidak perlu ditakuti, tetapi kekuatan dan kecerdasan adalah kombinasi yang menakutkan. Jelas baginya bahwa binatang guntur ini sangat pintar. Itu tidak langsung melibatkan Xie dalam pertempuran, tetapi memilih untuk menghindar dan menariknya menjauh dari teman-temannya terlebih dahulu. Hanya memikirkan tentang skema macam apa yang bisa ditetaskan oleh makhluk jiwa membuatnya ketakutan. Xie terus mengejar binatang petir itu, dan ketika dia akhirnya mendekat, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk melayang ke udara dan mengirim pedang naga cahaya menebas ke arah itu. Pada saat itu, dia melihat kepanikan di mata binatang guntur itu menghilang,
kepercayaan mengambil tempatnya di kedalaman kecubung mereka. Tidak baik. Bola petir dengan diameter 1 meter tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang guntur itu. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memadamkan pedang naga cahaya dengan kedipan listrik, lalu melumpuhkan tubuh Xie dengan yang lain. Tidak menyisakan waktu untuk pulih, binatang guntur itu menembakkan bola petir ke arahnya. Kemarahan violetnya menyelimuti tubuh Xie dan segera membakarnya menjadi abu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xie telah dibujuk terlalu jauh bagi siapapun untuk menghubunginya, bahkan jika mereka telah mengambil tindakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Terima kasih. Tang Wulin berteriak saat dia menyerang ke depan. Namun, yang mengejutkannya dan binatang guntur itu, bola petir itu tiba-tiba meledak dalam semburan bunga api. Di tengah derak listrik di udara, Xie jatuh ke tanah. Gumpalan asap mengepul dari tubuhnya, yang telah terbakar hitam, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Baru saat itulah Tang Wulin menyadari apa yang terjadi. Dia menggunakan klon bayangan untuk melarikan diri pada menit terakhir. Itu hanya klonnya yang mati. Ketika dia berhadapan langsung dengan kekuatan binatang guntur, Xie menyadari bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Hanya dengan bekerja sebagai tim mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Tapi binatang guntur itu bereaksi terhadap kemunculan kembali Xie terlalu cepat. Sebelum dia bisa mundur, itu mengirimkan rentetan petir ke arahnya. Xie menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dan kali ini, sambaran petir hanya membuat tubuhnya mati rasa alih-alih mengirimkan belati rasa sakit yang membakar ke dalamnya. Fakta bahwa budidaya binatang guntur ini berada pada tingkat 5.000 tahun membuat hati Tang Wulin menjadi dingin karena ketakutan. Dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver untuk membungkus pinggang Xie lalu menyeretnya kembali. Untungnya, Xie masih utuh. Seluruh tubuh Xie telah terbakar hitam. Asap mengepul dari setiap inci tubuhnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dia akan berada di ambang kematian jika tidak benar-benar mati. Setiap ototnya bergerak cepat, membuatnya seolah-olah tubuhnya bergetar tanpa akhir. Tang Wulin menghendaki rumput Blue Silvernya membungkus pinggang Yuan Yehui dan Yue Zhenyu dan menyeret mereka kembali ke formasi segitiga mereka. Maaf, kata Gu Yue dari tempatnya di belakang Tang Wulin. Kami terlalu jauh dari Xie sekarang. Saya tidak bisa melakukan teleportasi pada jarak itu. Ini bukan salahmu, kata Tang Wulin dengan suara baja. Di penjagamu, semuanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, aliran esensi darahnya mulai berbalik. Untuk pertama kalinya sejak dia mendapatkannya, cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala. Karena kekuatan spiritualnya yang terbatas, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa rumput Blue Silver dan membalikkan aliran esensi darahnya pada saat yang bersamaan. Namun, keterampilan jiwa ketiganya dapat diaktifkan secara mandiri, membebaskannya untuk mempersiapkan Dragon Shocks the Heavens. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Tang Wulin sementara raungan drakonik bergemuruh dari tubuhnya. Binatang guntur itu tersentak saat raungan membanjiri, telinganya tiba-tiba meninggi lurus. Ia menggaruk pipinya dengan cemas, dan matanya mulai mengembara, mencari target berikutnya. Namun Yuan Yehui dan Yue Zhenyu terus saling menatap. Kamu orang bodoh, teriak Yuan Yehui, lihat apa yang kamu lakukan. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah membunuh binatang guntur itu. Yue Zhenyu mendengus sebagai jawaban. Omong kosong, bagaimana Anda bisa membunuhnya tanpa bantuan saya? Itu ada di level 5.000 tahun. Cepat dan bertenaga, itu salah satu binatang yang berdiri di dekat puncak. Apakah Anda tidak tahu mengapa Anda tidak pernah melihat binatang petir 10.000 tahun? Jika itu mencapai level itu akan terlalu mendominasi. Semua makhluk jiwa lainnya membunuhnya sebelum itu terjadi. Itu sebabnya, dia jelas memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang guntur daripada Yuan Yehui. Iya, itu benar, kata Xie. Binatang petir ini benar-benar kuat. Itu jauh lebih kuat dari kita. Kecuali jika Anda memiliki 5 cincin jiwa dan jiwa bela diri yang kuat, tidak mungkin membunuhnya sendirian. Kalian semua hati-hati, kata Tang Wulin. Tunggu saja pembukaannya. 100 meter jauhnya, binatang guntur itu menyeringai dan mencambuk ekornya, melemparkan sambaran petir ke arah mereka. Itu melesat ke seberang ruangan, menutup jarak dalam sekejap mata. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat baut mendekat. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya dan dituangkan ke dalam sebatang rerumputan biru, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi setebal paha pria. Sisik juga tumbuh dari pokoknya.
Mereka dengan cepat menutupi pokok anggur itu, membuatnya menyerupai ular yang membesar yang menyerang mangsanya saat ia melesat ke depan untuk menemui petir di depan. Soul Land 3 Chapter 366. Chapter 366 Lagu Emas. Petir membumbung di udara, menghantam rumput ular keemasan dengan semburan bunga api. Cahaya rumput meredup sedikit, tapi memiliki lebih dari cukup energi untuk terus maju. Itu terus menembak ke arah binatang guntur, jeritan mematikan bergema di dalam aula. Apakah itu Goldlight? Apakah Tanggulin menggabungkan Goldlight ke dalam rumput Blue Silver? Ini adalah pertama kalinya ada orang yang hadir melihat rumput biru Tanggulin berperilaku seperti ini, bahkan Gu Yue dan Xie Xie. Goldlight mengibaskan ekornya dan rumput di belakangnya berdiri tegak. Ia mengambil kilau emas dan mulai bergerak membentuk ular emas dengan Goldlight adalah kepalanya. Di bawah ular, formasi besar, susunan pertempuran, berkobar. Apakah itu keterampilan jiwa roh? Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu bertanya berbarengan. Secara umum, jiwa roh hanya bisa membantu master jiwa mereka secara tidak langsung. Beberapa jiwa roh yang sangat kuat benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran tentu saja, yang mungkin bagi segelintir orang yang memiliki jiwa bela diri yang kuat dan jiwa roh yang mampu menyamai kekuatannya. Namun, karena semua jiwa roh pada awalnya relatif lemah, seorang master jiwa akan memprioritaskan kompatibilitas daripada kekuatan ketika memilih jiwa roh. Keterampilan jiwa roh adalah produk dari menggabungkan jiwa roh dengan keterampilan jiwa, sesuatu yang biasanya hanya mungkin dilakukan dengan jiwa roh kedua atau ketiga. Itu juga akan membutuhkan jiwa roh tersebut agar sangat cocok dengan keterampilan jiwa. Meskipun jiwa roh diberikan keterampilan jiwa, dalam situasi khusus ini, jiwa bela diri pertama-tama akan memproses kekuatan yang diberikan. Keterampilan jiwa roh tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa. Pada saat ini, Goldlight berfungsi sebagai inti dari keterampilan jiwa ketiga Tanggulin, Blue Silver Golden Array. Di bawah kendali Goldlight, tanaman merambat Tanggulin dapat menyerang dengan cara yang lebih cerdas dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Goldlight telah benar-benar berubah sejak Tanggulin pertama kali mendapatkannya. Awalnya jiwa roh yang rusak hanya mampu memberikan satu keterampilan jiwa yang lemah. Tetapi dengan Tanggulin, itu tumbuh. Di bawah pengaruh garis keturunan Tanggulin, dan setelah menyerap banyak energi roh, itu naik dan tumbuh seperti sekarang ini. Namun, pada akhirnya, garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin paling memengaruhi Goldlight. Semua ular memiliki sedikit darah drakonik di dalamnya. Jiwa roh yang cacat seperti Goldlight memiliki darah drakonik dalam jumlah yang sangat kecil, namun garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin adalah naga tingkat puncak. Hanya menyatu dengan Tanggulin terus-menerus mengekspos Goldlight ke garis keturunan tertinggi, secara bertahap mengubahnya seiring waktu. Wang Jinsi juga telah menerima banyak manfaat dari garis keturunan Raja Naga Emas ketika dia berkultivasi dengan Tanggulin, tetapi transformasi Goldlight benar-benar melampaui itu. Ini terutama benar setelah Tanggulin memecahkan segel ketiga dan menuangkan esensi darah yang tidak bisa dia tangani ke Goldlight. Tubuhnya telah tumbuh satu tingkat lagi dan sekarang memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Arai emas Blue Silver Tanggulin hanya menjadi seperti ini karena Goldlight awalnya tidak dapat memberi Tanggulin 3 keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa khusus ini muncul melalui faktor gabungan dari pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas, cahaya emas menjadi jiwa roh 1000 tahun, dan rumput Blue Silver Tanggulin bermutasi. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin menggunakan keterampilan jiwa ini. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya lebih awal. Dia hanya belum memahami kekuatannya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya sebelumnya karena dia hanya berfokus pada menempa paduan daripada mendapatkan pengalaman bertempur. Ledakan lain terdengar saat ular emas yang dibentuk oleh Blue Silver Golden Array membubarkan sambaran petir lagi. Ini membuat geram binatang guntur itu, dan memanggil petir yang berdenyut dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Detik berikutnya, ia menghantam ular raksasa itu. Sambaran petir menyambar ular itu, mengirimkan listrik melonjak ke sisik emasnya yang berkilauan dan melalui setiap tanaman rerumputan, tetapi rumput itu langsung tegak dan menyebarkan listrik ke udara. Sekarang tirai petir bertahan di sekitar ular rumput. Apa? Panduan unsur. Gu Yue ternganga. Bimbingan unsur adalah kemampuan kuat yang memungkinkan sejumlah kendali atas setiap elemen. Gu Yue tahu bahwa panduan elemen adalah kemampuan pasif dari arai emas Blue Silver. Ini berarti bahwa selama Tanggulin tidak menghadapi serangan yang luar biasa, dia bisa mengabaikan serangan elemental menggunakan Blue Silver Golden Array. Dia bisa saja menyebarkan serangan elemental seperti debu di angin.
Petir terus mengalir di udara, gemuruh ledakan memenuhi aula saat listrik membasahi rumput Blue Silver. Rentetan itu tumbuh semakin intens saat binatang petir itu terus mengamuk pada seberapa baik ular rumput itu bertahan dari serangannya. Tak lama kemudian, awan gelap menggelegar memenuhi aula, terus-menerus menghantam arai emas Blue Silver. Semua orang berdiri di dalam barisan, menatap tontonan dengan kaget. Tang Wulin sendiri tidak terkecuali. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menahan kekuatan listrik seperti itu sendiri. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka harus mengeluarkan semua kekuatan mereka yang tersimpan untuk bertahan dari serangan itu, dan mungkin akan lumpuh dalam prosesnya. Binatang petir itu mengamuk dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Setelah menyelesaikan 9 lantai dan memasuki uji coba tingkat kedua, tingkat kesulitannya meningkat. Sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk melewati uji coba ini adalah Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array untuk menghabiskan semua kekuatan jiwa binatang guntur itu. Namun itu tidak bisa disebut kemenangan. Goldlight terus memelototi awan badai, mendesis pembangkangannya. Petir terus membanjiri rumput Blue Silver, tetapi setiap petir yang ditarik keluar dengan panduan elemen, dan listrik terus membangun dan menyelimuti rumput. Arai secara bertahap berubah menjadi ungu biru, dan area itu benar-benar menjadi jenuh dengan energi yang berderak. Cadangan kekuatan jiwa Tang Wulin menurun dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan binatang guntur, tingkat konsumsinya jauh lebih rendah. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan menyebarkan potensi petir daripada memanggil mereka. Apa yang mengejutkannya, bagaimanapun, adalah bahwa esensi darahnya perlahan habis bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia sekarang menyadari bahwa Blue Silver Golden Array-nya memiliki hubungan dengan garis keturunannya, yang kemungkinan besar berasal dari Goldlight yang bertindak sebagai inti dari keterampilan jiwa. Desisan Goldlight semakin keras, dan meskipun tidak ada tim Tang Wulin yang mengerti apa artinya, kesombongannya sangat jelas. Ini membuat semua orang menyadari bahwa itu mencibir pada binatang buas. Rasa menggigil merambat di punggung Xie. Bahkan jiwa roh bos memiliki dua wajah seperti dia. Bos, Goldlight bukan nama yang cocok untuk itu. Nama itu sama sekali tidak adil. Lihatlah betapa dia suka mendesis. Mengapa Anda tidak mengubah namanya menjadi Chatterbox? Gu Yue memelototi Xie saat dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Kamu adalah kotak obrolan. Sejak hari Gu Yue memukulinya, dia tidak lagi menemukan dirinya mampu mengumpulkan bahkan 1 ons pembangkangan terhadapnya. Dia menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau menyebutnya Gold Song? Kata Gu Yue dengan senyum serius di wajahnya. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menyebutnya kotak obrolan? Tang Wulin bertanya tanpa daya. Pada saat itu, Goldlight berbalik dan berteriak pada Gu Yue. Perbedaan antara bagaimana ia menganggap binatang guntur dan Gu Yue jelas. Itu praktis menjilatnya. Lihat, itu suka namanya, kata Gu Yue, mengangguk sungguh-sungguh pada Tang Wulin. Mulai sekarang, sebut saja Gold Song. Tang Wulin mengundurkan diri. Baiklah. Dia selalu merasa bahwa nama Goldlight terlalu sederhana. Goldsong jelas merupakan nama yang lebih menyenangkan untuk diucapkan. Kemudian selanjutnya dikenal sebagai lagu emas. Sedikit yang mereka tahu bahwa Goldsong akan menjadi nama yang dikenal dan dihormati oleh semua, begitu Tang Wulin menjadi terkenal di masa depan. Soul Land 3 Chapter 367. Chapter 367 Pengupasan Elemental. Setelah penggantian nama Goldsong, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis, dan segera, wajah binatang petir itu bisa dengan jelas terlihat. Petir mengular dari tubuhnya, wajahnya dilingkari amarah dan pupilnya sekarang celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi mengumpulkan listrik ungu biru ke dalam tubuhnya. Energi volta ini sekarang memiliki sedikit emas, dan sesaat kemudian, binatang guntur itu berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah dia berhenti memedulikan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda. Teriak Tang Wulin. MN. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar sementara Yue Zhenyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga jiwa bela diri mereka dari bentrok, dia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak karena kekuatan, pakaiannya robek sampai hanya pakaian ketat dan sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya yang tersisa. Dia meraung dan mengayunkan lengan besarnya, auranya berkobar, dan baru kemudian Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai anak laki-laki.
Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan skill jiwa ketiganya, Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang tidak senonoh. Hanya dengan skill ini dia bisa benar-benar dianggap kuat saat menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat penglihatan semua orang kabur. Bola petir dengan kekerasan emas melesat ke arah Goldsong. Namun, Goldsong tidak menunjukkan rasa takut dan malah menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan jentikan ekornya, seluruh susunan menjadi lebih cerah dan untaian rumput emas terangkat ke langit. Rerumputan meliuk saat menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang menyedot petir. Dalam pergantian peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput yang mengalirkan petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array, terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Goldsong tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya berhasil ketika serangan elemen menghantamnya. Tidak, Goldlight menggunakan pengupasan elemen, sebuah bentuk panduan elemen yang lebih kuat. Elemental Stripping. Mata Gu Yue membelalak memikirkan itu. Pengupasan unsur adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan master jiwa unsur, kemampuan kontrol yang dirindukan semua master jiwa unsur. Namun, pengupasan elemen The Blue Silver Golden Array tidak sekuat aslinya. Target harus memasuki ruang lingkup array untuk mengaktifkannya. Bahkan dengan batasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin 3 cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua master jiwa elemental jarak jauh. Array itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rerumputan Blue Silver yang dikendalikan Goldsong bisa menahan petir, tetapi untaian rumput normal tidak bisa. Petir dari binatang guntur itu membakar rumput itu menjadi hitam, untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti dia saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu, wajahnya menjadi pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju. Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan melesatkan tubuhnya yang besar ke udara, meninju binatang guntur itu dengan skill jiwa keduanya, Air Cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, Air Cannon menjadi jauh lebih tangguh. Sebuah tembakan garis putih dari tinjunya, semburan udara kental yang melesat menuju binatang buas itu seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir, dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu mengirim suara gemuruh ke seluruh aula. Array emas Blue Silver Tang Wulin gagal pada saat itu, dan garis formasi bercahaya yang mengelilingi Goldsong memudar. Dalam sekejap, Goldsong kembali ke ukuran normalnya dan meluncur ke bahunya. Pada saat yang sama, bola petir yang melemah menghilang seluruhnya dan binatang guntur itu terbang keluar darinya. Pertimbangan, Yue Zhenyu meledak dengan kekuatan suci dan menembakkan seberkas cahaya ke arah binatang guntur itu. Binatang petir itu gemetar di hadapan cahaya itu, berjuang untuk menahan pancaran pendendamnya. Tapi perlawanannya sia-sia. Itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya menghantam binatang guntur itu ke lantai batu, yang retak karena kekuatan benturan. Saat Yue Zhenyu memanggil cahaya suci, Xie melesat ke depan. Dia menyimpan dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya, dan dia tiba di binatang petir yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan pedang naga cahaya. Namun, tepat saat dia melakukannya, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur itu. Belati Xie memantul dari perisai, hampir seperti baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur itu menghilang. Sidang ke-11 selesai, suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meski telah lolos uji coba, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat bahagia. Itu adalah uji coba yang dimenangkan dengan susah payah. Jika bukan karena array emas Blue Silver Tang Wulin yang menahan dan melelahkan binatang guntur itu, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang, dan bisa melanjutkan pencarian jiwa roh untuk Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin. Apakah kamu bisa melanjutkan? Tentu saja. Tang Wulin bertemu dengan tatapannya. Sukses adalah satu hal, tetapi dia membuat janji, dan dia menepati janjinya.
Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sini, Sulizi menyerahkan roti kepada Tang Wulin. Hanya butuh 2 gigitan untuk menyelesaikannya. Membawa master jiwa tipe makanan benar-benar ide bagus. Dia sempurna untuk membantuku mengisi perutku. Dengan berakhirnya pertempuran, Tang Wulin menjadi sangat sadar betapa kosongnya perutnya. Namun, setelah melahap roti babi, dia merasa jauh lebih baik, menuntunnya untuk melihat Sulizi dengan tatapan panas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan perempuan, Wulin. Takut dengan cara Tang Wulin memandangnya, Sulizi buru-buru meneriakkan dan memanggil beberapa roti lagi untuknya. Yuanen Yehui melihat pertukaran ini terjadi dan meringis, lalu mengalihkan pandangannya dari kedua rakus itu ke arah pintu cahaya. Anehnya, suara elektronik itu tidak mendesak mereka untuk memasuki pintu atau memulai hitungan mundur 10 detik. Karena mereka tidak dipaksa masuk, mereka santai dan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Tang Wulin memusatkan perhatian untuk menyerap nutrisi roti saat dia mengamati lingkungannya. Apa ada yang berubah, Gu Yue? Apakah mereka memberi kita waktu untuk istirahat sekarang? Tanya Tang Wulin. Gu Yue mengerutkan alisnya. Saya tidak yakin. Saya bertanya kepada guru saya tentang menara jiwa roh, tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk mengalaminya sendiri dan mengetahui terlalu banyak sebelumnya akan merusaknya. Baiklah, kita tunggu saja dan lihat nanti. Yuanen Yehui duduk di depan pintu. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera masuk. Hanya 10 menit kemudian suara elektronik itu terdengar lagi. Kamu punya 10 detik untuk masuk ke pintu. Seekor binatang petir ilusi kecil muncul di samping pintu, melayang di udara. Atau serap jiwa roh binatang guntur. Tang Wulin sebenarnya sangat menyukai binatang guntur ini. Jika dia memiliki jiwa bela diri atribut petir, dia akan mengambil kesempatan untuk mengambilnya sebagai jiwa roh keduanya. Sayangnya, baik dia maupun orang lain di timnya tidak memiliki atribut petir. Tidak ada orang selain Yuanen Yehui yang bisa menyerap jiwa roh lain saat ini. Ayo pergi, Tang Wulin berteriak. Kekuatan jiwanya belum banyak pulih, tetapi dengan bantuan roti, dia telah memulihkan sebagian besar esensi darahnya. Saya punya roti kacang merah, saya punya roti kacang merah. Sulizi meneriakkan, cincin jiwa ketiganya menyala. Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka kecil, tapi mengeluarkan aroma yang memikat. Dia menggunakan skill jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tang Wulin bertanya. Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Sini, masing-masing mendapat 1. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya. Solen 3 Chapter 368. Chapter 368 Pilihan Yuanen Yehui. Cahaya membutakan tim Tang Wulin yang terdiri dari 6 orang saat mereka melangkah ke aula sidang ke-12. Setelah itu cukup redup bagi mereka untuk melihat sekeliling mereka, mereka menemukan diri mereka di aula yang identik dengan sidang ke-11. Tanpa membuang waktu, Sulizi dengan cepat membagikan roti kacang merah kepada anggota tim lainnya. Perhatikan kerja tim kalian ya guys, ucapnya. My Blood Tas Bin Buns dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda hingga 50% dan kekuatan jiwa Anda hingga 20%. Master jiwa tipe kekuatan atau master jiwa dengan esensi darah yang kuat akan memiliki kekuatan fisik yang lebih ditingkatkan. Saya menyebutnya efek haus darah. Mata semua orang tertuju pada Sulizi, tidak satupun dari mereka memperhatikan pintu cahaya yang menghilang di belakang mereka. Roti kacang merah ini meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Dan dia bahkan bisa memberikan 1 untuk semua orang. Benar-benar master jiwa tipe makanan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya keterampilan jiwa ketiganya? Sulizi tersenyum kecut. Saya sendiri sedikit terkejut. Guru saya memberitahu saya bahwa itu adalah keterampilan jiwa varian. Efeknya mungkin kuat, tetapi hanya bertahan selama 3 menit. Itu juga akan membuat Anda dalam kondisi lemah setelah kedaluarsa, yang lamanya berbeda di antara orang-orang. Wulin, misalnya, mungkin hanya akan lemas selama 10 menit. Namun, jika Anda mengandalkan kekuatan spiritual untuk bertarung dan memiliki konstitusi yang lemah, saya pikir kondisi melemah akan bertahan sekitar 1 jam. Haus darah berlangsung selama 3 menit. Tang Wulin menelan ludah, matanya tertuju pada roti kacang merah di tangannya. Apa yang terjadi jika saya makan lebih dari 1? Sulizi dengan panik melambaikan tangannya. Tidak, jangan makan lebih dari 1. Efek sampingnya akan terlalu besar jika Anda melakukannya. Nah, Anda mungkin bisa menangani 2,
Tetapi efek haus darah hanya akan bertahan 1 menit, efeknya akan menjadi 2 kali lebih kuat dan Anda akan menjadi lemah sepanjang hari sesudahnya. Tidak ada tubuh orang lain yang cukup kuat untuk makan 2, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Haus darah seharusnya menyalakan kekuatan jiwa dan esensi seseorang untuk mengeluarkan ledakan kekuatan, tetapi roti memungkinkan ini terjadi tanpa efek samping permanen. Jadi, untuk amannya, jangan makan lebih dari 1 kali sehari. Ini cukup menakjubkan, seru Yue Zhengyu. Sulizi tidak berpartisipasi dalam satu pertempuran di seluruh serangan menara, tapi itu hanya akal sehat untuk master jiwa tipe makanan seperti dia. Ini tidak membuat siapapun kesal karena mereka semua tahu bahwa, tanpa roti babinya, mereka akan menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka dan tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sekarang dia mengungkapkan rahasia yang dimasukkan ke dalam roti kacang merahnya yang mengejutkan. Saat semua orang menyimpan roti mereka, pintu logam raksasa aula itu mulai bergemuruh. Bersiap untuk bertempur, Tang Wulin berteriak. Binatang petir dari percobaan ke-11 telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, seperti halnya naga kadal iblis. Jika bukan karena Tang Wulin, naga itu akan menjadi lawan yang jauh lebih menantang. Dengan 2 makhluk jiwa terakhir yang segar dalam ingatan mereka, pikiran tentang binatang percobaan ke-12 akan mengisi mereka dengan antisipasi. Mereka tidak mungkin cukup beruntung untuk dengan sempurna melawan setiap makhluk jiwa yang mereka temui. Pintu bergeser hingga berhenti bergerigi, dan mereka menyaksikan pembukaan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana keberuntungan akan memperlakukan mereka kali ini. Seekor binatang buas muncul dari kegelapan, gerakannya kasar dan berat. Kepalanya terkulai saat melangkah ke aula, tapi meski begitu, binatang itu berdiri lebih dari 10 meter. Itu memiliki kerangka besar, dengan bahu terbentang 7 meter dan lengan seperti pilar yang bisa menahan langit, tebal dan kokoh. Sosoknya memancarkan kekuatan agung, yang bahkan naga kadal iblis akan meringkuk sebelumnya. Mata Yuanen Yehui berbinar begitu dia melihatnya. Apakah itu Diamond Baboon? Diamond Baboon adalah makhluk jiwa tipe kekuatan, salah satu tipe kera terkuat. Bahkan, kekuatannya bahkan melampaui kera raksasa Titan. Diamond Baboon terbesar berdiri lebih dari 40 meter, Goliat sejati dari binatang buas dengan kekuatan yang sesuai dengan ukurannya. Mereka dieluk-elukan sebagai salah satu makhluk aneh di dunia binatang jiwa. Beberapa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada Diamond Baboon, dan itu pasti bisa mengklaim sebagai raja kekuatan. Kekuatan Diamond Baboon terletak pada kekuatan murni, dan kekuatan menyebabkan kecepatan yang menakutkan. Ini membuatnya mendapatkan gelar Raja Hutan. Namun kera raksasa Titan tetap unggul, bukan karena kekuatan atau kemampuannya, tetapi karena kecerdasannya. Sebagai perbandingan, Diamond Baboon adalah semua otot dan tidak punya otak, dan disitulah letak kelemahan terbesarnya. Binatang jiwa tipe kera umumnya lebih pintar dari binatang jiwa lainnya, tapi Diamond Baboon melawan tren ini. Malah, beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka punya otak. Mereka memiliki watak yang kejam, suka membantai orang lain, dan sepertinya bertindak berdasarkan naluri saja. Terlepas dari kekuatan mengerikan mereka, mereka hanya memiliki satu skill jiwa, Enrage. Seperti namanya, itu menghasilkan efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh roti kacang merah Sulizi. Tidak seperti haus darah, bagaimanapun, Enrage menekan tubuh pengguna, bukan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan memberikan dorongan yang lebih besar dari kekuatan yang bisa mencapai setinggi 50%. Binatang jiwa 1000 tahun dengan hanya satu keterampilan jiwa sangat langka. Untuk master jiwa lainnya, Diamond Baboon hanya akan merepotkan untuk ditangani, tetapi mengingat jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu sempurna untuk Yuanen Yehui. Ini akan menjadi anugerah luar biasa baginya untuk mendapatkan keterampilan jiwa Enrage. Saya menginginkannya, kata Yuanen Yehui. Baik, Tang Wulin mengangguk padanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Diamond Baboon ini berada di sekitar level 5000 tahun. Sebagai makhluk jiwa tipe kekuatan, ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan fisik yang tangguh. Sebagai imbalan karena tidak memiliki kemampuan jarak jauh, itu tak tertandingi dari jarak dekat. Dengan tim mereka saat ini, apakah mereka bisa atau tidak bisa mengalahkan itu adalah lemparan koin. Realitas situasi suram mereka terpancar dari wajah Yuanen Yehui. Aku akan membuatnya tetap sibuk, katanya sambil memasukkan roti kacang merah ke dalam mulutnya. Cincin jiwa ketiganya menyala saat dia mengaktifkan Diamond Titan dengan ayunan lengannya. Dia akhirnya menemukan jiwa roh yang cocok untuknya, tetapi dia masih harus mengalahkannya. Tanpa ragu-ragu dia bergegas maju, memainkan peran pelopor, peran tersulit dalam pertempuran ini.
Dia menembak ke arah babon berlian, memotong udara saat aura kera raksasa Titan meletus dari tubuhnya. Aura menyapu Diamond Babun, mengaduknya dari pingsannya yang lesu, dan matanya mulai berubah menjadi merah padam. Meskipun Diamond Babun dan Titan Giant AP keduanya adalah makhluk jiwa tipe kera, mereka adalah musuh bebuyutan. Di zaman kuno, Diamond Babun tunduk pada kera raksasa Titan. Kera raksasa Titan secara individu lebih kuat dari babun berlian, tetapi jumlah babun jauh melebihi tuan mereka, dan suatu hari, babun berlian yang sangat cerdas lahir. Dengan seorang pemimpin untuk mengumpulkan mereka, Diamond Babun bangkit melawan kera raksasa Titan. Pemberontakan yang terjadi menyebabkan banyak kerugian di kedua sisi dan memulai perang antara dua ras yang mengguncang dunia makhluk jiwa. Kera raksasa Titan adalah monster jiwa tingkat puncak, sementara Diamond Babun hanya sedikit di bawahnya. Perang antara pembangkit tenaga listrik seperti itu mengejutkan langit juga. Perang ini berlanjut selama ratusan tahun sampai kera raksasa Titan membayar harga mahal untuk membunuh Diamond Babun yang cerdas itu. Tanpa pemimpin, Diamond Babun runtuh. Namun kera raksasa Titan membayar mahal untuk kemenangan mereka. Sebagian besar dari mereka meninggal karena perang, dan mereka kehilangan posisi sebagai salah satu faksi yang berkuasa di dunia makhluk jiwa. Meskipun mereka masih memegang kekuasaan sebagai Raja Hutan, mereka tidak lagi bertindak berani seperti sebelumnya. Siapapun yang berpengalaman dalam sejarah binatang buas tahu tentang dendam antara kedua ras ini. Mengatakan bahwa dendam ini mengalir sedalam laut akan meremehkan.